Kamu pikir pantas duduk di keluarga kami? Lihat dirimu, tidak tahu malu. Ini balasan untuk istri murahan yang berani mencoreng nama besar kami. Suamiku membiarkan ibunya menyiram sup panas ke wajahku di depan umum, menertawakanku sebagai istri bodoh dari keluarga biasa. Mereka tak tahu, sumber kekayaan mereka justru aku yang pegang. Namaku Aruna Wijaya. 3 tahun yang lalu, aku percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya, bahkan jurang status sosial. Aku menikahi Bara Wardana, seorang manajer senior di sebuah perusahaan holding besar. Bara berasal dari keluarga terpandang yang, menurutku saat itu, adalah definisi dari kemapanan sosial Jakarta. Namun, sejak hari pertama, rumah tangga kami tidak pernah terasa seperti rumah, melainkan panggung audisi yang tak berkesudahan. Aku selalu menjadi peran pembantu yang harus membuktikan diri, sementara di mata keluarga Wardana, terutama Bunda Gayatri, ibu mertuaku, aku hanyalah istri dari keluarga biasa yang beruntung. Mereka menyebutnya dengan nada condescending yang menusuk, seolah aku adalah barang antik murah yang mereka izinkan masuk ke koleksi mahal mereka. Selama 3 tahun, aku menuruti semua aturan tak tertulis mereka. Aku belajar berdiam diri saat sindiran tentang asal-usulku dilontarkan, atau saat Bara terang-terangan mengabaikanku demi menyenangkan ibunya. Aku menelan hinaan demi menjaga perdamaian yang rapuh, berharap suatu hari nanti ketulusanku akan diakui. Puncak dari semua kepedihan itu tiba pada hari ini. Acara arisan sosialita Bunda Gayatri di villa mewah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan. Aku berdiri di sudut ruang tengah, mencoba membantu para pramusaji, sementara para sosialita dengan tawarnya dan perhiasan berkilauan saling bergosip. Aku mengenakan gaun sederhana yang kupilih dengan hati-hati, gaun paling mahal yang aku miliki, tetapi tetap terasa seperti kain usang di tengah lautan sutra dan desainer. Aruna, kau yakin gaunmu itu cocok untuk acara Bunda? Terlalu biasa. Suara Bunda Gayatri menusuk dari belakang. Wajahnya yang kencang dan matanya yang tajam seolah menghakimiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jangan sampai membuat malu Bara di depan relasi pentingnya. Aku hanya tersenyum tipis dan bergumam. Maaf Bunda, saya akan lebih hati-hati. Saat itu, Bara menghampiriku. Aku berharap ia memberiku kekuatan, atau setidaknya membelaku. Sayang, aku sudah bicara pada Bunda. Beliau sedikit stres. Bisiknya sambil lalu, sebelum ia justru berbalik dan menyapa rekan kerjanya dengan senyum lebar, meninggalkanku sendirian. Aku menghela napas, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya salah satu hari buruk saja. Namun, takdir seolah sengaja memilih momen ini untuk menghancurkanku sepenuhnya. Saat aku membawa nampan berisi es teh dingin melintasi ruang tamu, langkahku tersandung karpet mewah. Nampan itu jatuh, dan beberapa tetes es teh tercecer sayangnya, mengenai bagian bawah gaun haute couture Bunda Gayatri, yang berharga miliaran. Ruangan yang tadinya penuh dengan tawa renyah mendadak sunyi. Bunda Gayatri menoleh, matanya membelalak dan wajahnya memerah padam. Itu bukan kemarahan biasa. Itu adalah luapan amarah seorang ratu yang mahkotanya disentuh oleh pelayan. Aruna, teriaknya. Suaranya menggelegar hingga ke telingaku. Apa yang sudah kau lakukan? Kau tahu betapa mahalnya gaun ini. Sudah kubilang kau itu canggung. Kau tidak pantas berada di tengah-tengah kami. Aku gemetar, mencoba membersihkan noda itu dengan tisu. Tetapi itu hanya memperparah keadaan. Maaf Bunda, saya benar-benar tidak sengaja. Saya akan menggantinya. Mengganti? Bunda Gayatri tertawa. Tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. Uangmu tidak akan cukup untuk membeli kain lap untuk gaun ini, Aruna? Sungguh memalukan. Aku sudah cukup sabar dengan kebodohanmu selama ini. Aku menoleh ke arah Bara, suamiku, yang berdiri beberapa langkah dariku. Aku memohon perlindungan melalui tatapan mataku. Namun Bara tidak bergerak. Ia bahkan menatapku dengan tatapan kecewa, seolah aku memang pantas dihukum. Bunda benar, Aruna, kata Bara dengan nada dingin, suaranya cukup keras didengar oleh para tamu yang berbisik-bisik. Kau seharusnya lebih berhati-hati. Kalau kau tidak bisa bersikap di acara penting seperti ini, lebih baik kau pulang saja. Kata-katanya jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan Bunda Gayatri. Bara telah mengkhianatiku di depan semua orang. Saat aku mencoba membuka mulut untuk membela martabatku yang tersisa, Bunda Gayatri mengambil semangkuk sup krim jagung panas dari meja prasmanan. Gerakannya cepat dan penuh dendam. Pure! Sup krim panas itu menyiram wajah dan bahu kananku. Rasa panas menyengat, tetapi rasa sakitnya tidak sebanding dengan rasa malu dan kehinaan yang membanjiri diriku. Aku terhuyung mundur,
Mataku basah, bukan hanya karena perih, tetapi karena kekecewaan yang tak tertahankan. Itu adalah hukuman untuk menantu yang tidak tahu diri. Seru Bunda Gayatri, mengatur napasnya yang terengah-engah. Bunda, tolong. Akhirnya aku bersuara, tetapi Bara hanya mendiamkannya. Bara menatapku, kemudian mengangguk perlahan kepada ibunya. Anggap saja itu terapi kejut, Aruna. Belajarlah untuk bersikap. Kata-kata itu, anggukan itu, pengkhianatan itu, semuanya menyulut sesuatu yang sudah lama mati di dalam diriku. Bukan lagi air mata yang mengalir, melainkan api. Aku menyadari, tempat ini bukan hanya penjara, tetapi juga kuburan bagi martabatku. Aku berbalik dan berlari. Aku tidak peduli dengan bisikan para tamu. Tidak peduli dengan gaun basah dan wajah yang perih. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari keluarga Wardana. Saat aku mencapai pintu belakang, ponsel di genggamanku bergetar. Aku melihat nama asing di layar, Tuan Darmawan. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Nona Aruna, suara serak dan tua itu terdengar. Saya Tuan Darmawan, pengacara almarhum ayah Anda, Hartono Wijaya. Maaf saya harus menghubungi Anda dalam keadaan ini. Saya melihat berita yang disiarkan oleh salah satu tamu di media sosial. Saya tidak bisa menunggu lagi. Aku tertegun, melupakan sejenak rasa sakit di wajahku. Tuan Darmawan? Ayah saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Wasiatnya sudah selesai dibacakan. Tidak, Nona. Ada wasiat yang sangat rahasia. Waktunya sudah tiba, katanya dengan nada mendesak. Kami harus bertemu sekarang. Perusahaan tempat suami Anda bekerja, Dharma Aksara Group, itu sebenarnya perusahaan ayah Anda. Anda adalah ahli waris tunggal dan pemilik sah, Nona Aruna. Anda harus bertindak. Duniaku berhenti berputar. Udara terasa tipis. Para manajer senior bekerja di perusahaan yang didirikan oleh ayah. Ayah menyembunyikan ini. Aku melihat sekilas ke arah jendela, di mana aku bisa mendengar tawa Bunda Gayatri kembali normal, seolah insiden penyiraman itu adalah hiburan belaka. Luka bakar di wajahku tiba-tiba terasa seperti ijazah yang baru kuterima. Kemarahan yang dingin dan terorganisir menggantikan kepedihan. Ini bukan lagi tentang lari. Niatnya adalah tentang perang. Dan sekarang aku punya senjata. Tuan Darmawan, kataku, suaraku rendah dan stabil. Kirimkan alamat dan semua dokumen yang Anda miliki. Saya akan datang. Sekarang. Ini bukan akhir dari kehinaanku, pikirku sambil menyentuh bekas sup krim di pipiku. Ini adalah permulaan dari pembalasanku. Aku mengemudi menjauh dari Villa Wardana tanpa menoleh ke belakang. Tubuhku gemetar karena adrenalin dan luka bakar yang mulai terasa menusuk, tetapi pikiranku jernih. Aku menekan klakson saat mobil di depanku bergerak terlalu lambat, bukan karena tergesa-gesa, melainkan karena dorongan baru yang membara dalam diriku. Kekuasaan. Tuan Darmawan adalah pengacara yang sangat tua, berwibawa, dan sangat loyal pada mendiang ayahku. Ia menungguku di kantor notaris tua yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda berambut cepak dan berkacamata tebal, Mila, analis keuangan yang terlihat cerdas dan serius. Pertemuan itu adalah bom yang menghancurkan seluruh realitas yang kukenal. Ayahmu, Hartono Wijaya, mendirikan Dharma Aksara Group 25 tahun lalu, Tuan Darmawan memulai, sambil meletakkan setumpuk dokumen legal yang tebal di meja marmer. Dia membangunnya dari nol, dari pabrik kecil hingga menjadi salah satu perusahaan holding terbesar di sektor properti dan jasa korporat. Perusahaan yang kini menjadi tempat Bara Wardana bekerja sebagai manajer senior. Aku menatap dokumen itu. Nama ayah tertera sebagai pendiri dan pemilik tunggal. Jantungku berdebar tak karuan. Tapi, kenapa ayah merahasiakannya dariku? Kenapa dia hanya meninggalkan aset yang relatif kecil dalam wasiat pertamaku? Tuan Darmawan menghela napas. Ayahmu sangat mencintaimu, Nona Aruna. Dia juga seorang yang sangat idealis, terutama setelah melihat begitu banyak konglomerat yang anak-anaknya hanya mengejar harta. Dia tidak ingin kekayaan menjadi magnet yang menarik laki-laki untuk mendekatimu. Aku mengerti. Ayah ingin aku mencari cinta yang tulus. Ironisnya dengan Bara, aku hanya mendapatkan penghinaan, dan ironi terbesarnya, penghinaan itu berasal dari keluarga yang berlagak kaya, yang bekerja di perusahaan milikku sendiri. Bagaimana dengan Bara? Tanyaku, suaraku tercekat. Apakah dia tahu? Tidak mungkin, sela Mila, analis keuangan itu, dengan cepat. Struktur kepemilikan Dharma Aksara Group sangat berlapis dan dikendalikan oleh trust yang ayahmu buat. Hanya beberapa orang sangat terpercaya, termasuk saya dan Tuan Darmawan, yang tahu bahwa pewaris tunggal itu adalah Ala Blue.
inisial yang tersembunyi. Mila kemudian menggeser laptopnya ke depanku. Kami sudah melakukan audit internal cepat, Nona Aruna. Dan ada yang aneh. Bara, sejak menjabat sebagai manajer senior di divisi pengadaan, memiliki peningkatan aset yang sangat tidak wajar. Bahkan sebelum kalian menikah. Seolah-olah dia memanfaatkan jabatannya untuk sesuatu. Tuan Darmawan mengangguk. Ayahmu sudah merencanakan ini jauh hari. Jika terjadi sesuatu padanya, wasiat rahasia ini baru akan terbuka setelah tanda-tanda bahaya muncul. Tanda bahwa Anda dalam bahaya atau pernikahan Anda bermasalah. Sayangnya, kabar penyiraman sup itu menjadi tombol yang mengaktifkan wasiat ini. Kepalaku dipenuhi oleh perhitungan yang dingin. Memecat Bara sekarang adalah langkah yang terlalu cepat dan membosankan. Itu akan memberinya kesempatan untuk kabur dari audit dan mempertahankan kekayaan haramnya. Aku tidak akan memecat Bara, kataku. Membuat Tuan Darmawan dan Mila terkejut. Mila menatapku dengan kening berkerut. Tapi Nona, dia bekerja di perusahaan Anda. Dia dan ibunya telah memperlakukan Anda seperti sampah. Aku tersenyum, senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Justru itu, memecatnya hanya akan memberinya kebebasan. Aku ingin mereka hancur total. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Bukan hanya pekerjaan, tetapi juga martabat sosial yang mati-matian mereka pertahankan. Tuan Darmawan menyimak dengan saksama. Apa rencana Anda, Nona Aruna? Aku mengambil napas, merasakan kekuatan baru ini mengalir dalam diriku. Kita tidak akan muncul ke permukaan. Aku akan menjadi hantu di balik dewan direksi, pemilik anonim yang kejam. Tuan Darmawan, gunakan wewenang penuh yang diberikan wasiat untuk memerintahkan audit investigasi forensik menyeluruh pada seluruh perusahaan. Pastikan fokus utama ada pada divisi pengadaan yang dipimpin Bara. Mila terlihat bersemangat. Audit forensik? Kami akan menggali setiap transaksi, setiap pengeluaran kecil. Gali semuanya, tegasku. Aku ingin tahu dari mana uang mereka membeli villa itu, mobil sport itu, dan perhiasan Bunda Gayatri yang selalu ia pamerkan di acara arisan. Aku tidak hanya ingin Bara jatuh, aku ingin seluruh fondasi Wardana runtuh di depan mata mereka sendiri. Tuan Darmawan tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan dukungan. Sebuah strategi yang brilian, Nona. Mereka akan merasa dicekik, tetapi tidak tahu siapa yang memegang talinya. Selama seminggu berikutnya, aku menjalani kehidupan ganda yang sunyi dan intens. Secara lahiriah, aku masih Aruna yang bodoh dan penurut di rumah. Luka bakar di wajahku kuobati diam-diam, dan kututup dengan riasan tebal saat berada di dekat Bara dan Bunda Gayatri. Mereka bahkan tidak repot-repot menanyakan kabarku, hanya senang bahwa aku kini lebih diam dan tidak mengganggu. Di balik layar, aku bekerja tanpa lelah dengan Mila. Aku mempelajari seluk-beluk laporan keuangan yang rumit, membaca struktur proyek perusahaan, dan merasakan denyut kekuasaan yang sesungguhnya. Aku mulai menyadari betapa rentannya kekayaan yang dibangun di atas kebohongan. Bara mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Ia sering mondar-mandir di rumah sambil memegang ponselnya, sesekali membanting pintu. Sial. Siapa pemilik baru gila ini? Kudengar Bara berteriak pada seseorang di telepon. Mereka memerintahkan audit yang belum pernah ada sebelumnya. Semua divisi kita diobrak-abrik. Aku pura-pura sibuk menyiram tanaman di teras, mendengarkan dengan puas. Mereka fokus ke pengadaan. Itu konyol. Aku tidak melakukan apa-apa. Bara berbohong. Aku tersenyum dalam hati. Teruslah meronta, Bara. Kau sedang diawasi oleh hantu di perusahaanmu sendiri. Kini, aku tidak lagi merasakan kehinaan. Yang kurasakan hanyalah dinginnya perhitungan. Perang ini baru saja dimulai, dan aku, Aruna Wijaya, telah bertransformasi dari boneka yang tersiram sup menjadi jenderal yang memimpin dari balik bayangan. Aku siap melihat hasil kerja Mila menggali kebohongan yang selama ini menopang arogansi keluarga Wardana. Hari-hari berikutnya terasa seperti permainan catur berisiko tinggi. Aku, sang hantu pemilik, berada di balik tirai, menarik benang-benang kekuasaan, sementara Bara dan Bunda Gayatri bergerak di atas papan, tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka diawasi. Secara fisik, aku masih istri Bara. Secara finansial, aku adalah hukuman yang akan datang. Mila, analis keuanganku, adalah mata dan telingaku. Setiap malam kami bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian, di mana ia menyajikan temuannya seperti seorang detektif yang bangga. Nona Aruna, audit forensik menemukan pola yang jelas, lapor Mila pada pertemuan kami yang ketiga. Ia menyodorkan diagram alir rumit yang dipenuhi angka merah. Divisi pengadaan yang dipimpin Bara telah mengalihkan setidaknya 5 proyek berskala besar dalam 2 tahun terakhir ke satu entitas luar.
sebuah event organizer bernama Cahaya Gemilang Pro. 5 proyek? Kenapa sebuah perusahaan holding properti dan jasa menggunakan I.O. untuk proyek-proyek vital mereka? Tanyaku, merasakan dorongan adrenalin yang kuat, itu intinya. Cahaya Gemilang Pro ini nyaris fiktif. Alamat kantornya adalah ruko kosong, tidak memiliki karyawan tetap, dan profilnya di internet sangat minim. Semua proyek besar ini, yang total nilainya mencapai 45 miliar, Mila berhenti sejenak, menatapku lurus-lurus. Disubkontrakan, tetapi uangnya tidak mengalir ke subkontraktor yang sah. Uang itu menguap. Misteri itu perlahan terkuak, menciptakan pola yang menjijikan. Sekarang, mari kita lacak kemana uang itu menguap, kataku dingin. Mila menggeser diagramnya ke halaman berikutnya. Melalui penelusuran rekening bank dan data notaris, kami menemukan 3 penerima manfaat utama dari Cahaya Gemilang Pro. 1 adalah Tante Ningsih, adik kandung Bunda Gayatri. 2 lagi adalah rekening atas nama Bunda Gayatri sendiri, yang diklaim sebagai fee konsultasi project dan investasi properti eksklusif. Dadaku terasa sesak. Tetapi bukan karena sedih, melainkan karena konfirmasi. Konspirasi keluarga Bara bukan hanya seorang suami pengkhianat. Dia adalah anak yang korup yang menggunakan posisinya di perusahaanku untuk memperkaya ibunya dan keluarganya. Uang hasil penggelapan inilah yang membeli status sosial mereka, villa mewah tempat aku disiram sup, mobil sport Bara yang ia banggakan, dan berlian yang dipamerkan Bunda Gayatri. Tante Ningsih, jadi dia terlibat, gumamku, mengingat Tante Ningsih selalu menjadi sekutu terdekat Bunda Gayatri dalam meremehkanku. Mereka berdua pasti menertawakanku di belakang punggung, si istri bodoh yang tidak tahu bahwa kekayaan mereka berasal dari ayahnya sendiri. Langkah selanjutnya, Nona? Tanya Tuan Darmawan yang ikut hadir dalam pertemuan itu. Strategi cekikan finansial kita dimulai sekarang, perintahku. Bekukan semua rekening Cahaya Gemilang Pro. Saya ingin Anda, Tuan Darmawan, sebagai perwakilan pemilik mayoritas, mengeluarkan perintah kepada bagian keuangan Dharma Aksara Group untuk menahan semua pembayaran yang belum lunas kepada Cahaya Gemilang Pro dengan alasan kegagalan audit kepatuhan mendalam. Jika ada uang yang masih harus dibayar untuk proyek fiktif itu, mereka tidak akan menerimanya. Dana mereka akan tertahan, dan cekikan itu akan semakin erat. Dampak dari cekikan ini segera terasa di rumah. Bara menjadi sangat mudah marah. Ponselnya terus berdering dengan nada panik. Ia mulai bertengkar hebat dengan Bunda Gayatri. Ini semua karena audit sialan itu. Si pemilik anonim ini gila! Teriak Bara suatu malam di ruang tengah. Mereka menahan pembayaran Cahaya Gemilang Pro. Uang muka properti kita, Bunda, bagaimana kita membayarnya? Dan cicilan mobilku sudah jatuh tempo. Tenang, Bara, balas Bunda Gayatri dengan suara tegang. Jual saja permata yang kau hadiahkan tahun lalu. Kita harus mempertahankan citra. Jangan sampai ada yang tahu kita sedang kesulitan likuiditas. Aku yang sedang berpura-pura menonton televisi, hampir tersenyum lebar. Mereka berusaha menutupi lubang dengan menjual aset, tidak menyadari bahwa lubangnya akan terus membesar. Aku melihat Bunda Gayatri dengan mata kepala sendiri menelepon Tante Ningsih, memintanya untuk mentransfer sisa uang tunai yang mungkin Tante Ningsih miliki. Bagaimana dengan Aruna? Dia tidak boleh tahu, desis Bunda Gayatri, menoleh sekilas ke arahku. Bara tertawa pahit. Siapa peduli dengan dia? Dia terlalu bodoh untuk mengerti laporan keuangan. Dia hanya istri penurut yang sibuk dengan tanaman dan lukisannya. Aku menunduk, memainkan peran istri bodoh itu dengan sempurna, tetapi dalam hati, aku menyusun rencana klimaks. Villa, mobil, dan perhiasan itu adalah simbol arogansi dan kebohongan mereka. Semua itu harus direbut kembali. Mereka berada dalam krisis finansial, tetapi harga diri mereka terlalu besar untuk mengakuinya. Mereka akan mencoba mencari jalan keluar dengan mempertahankan citra. Aku tahu persis apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk menutupi kepanikan ini. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat pada Mila. Bersiaplah, Mila. Mereka akan mengadakan pesta besar untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Itulah panggung kita. Kepanikan keluarga Wardana menjadi musik yang merdu di telingaku. Bara semakin sering pulang terlambat. Wajahnya tegang. Sementara Bunda Gayatri menghabiskan waktu berjam-jam di telepon, berusaha meminjam uang dari lingkaran sosialitanya tanpa mengungkapkan krisis keuangan yang sebenarnya. Mereka sudah gila. Audit itu seperti hantu. Setiap aku mencoba menggeser uang, pasti ada flag yang muncul di sistem perusahaan. Siapa pemilik baru sialan ini? Bara mengamuk suatu malam, melempar kunci mobilnya ke lantai.
Tenang, Bara, ujar Bunda Gayatri. Suaranya dipaksakan setenang mungkin. Kita harus bersabar. Mungkin dia hanya pemilik sementara. Yang terpenting, jangan sampai kita terlihat miskin. Betapa akuratnya dugaanku tentang obsesi mereka. Citra adalah mata uang terpenting bagi mereka. Kehilangan uang bisa ditutupi, tetapi kehilangan muka di depan umum adalah kematian sosial. Strategi cekikan finansial yang kami terapkan bekerja dengan sempurna. Dengan diblokirnya rekening Cahaya Gemilang Pro dan ditahannya pembayaran, aliran dana haram mereka terputus total. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar cicilan villa dan mobil sport kini tidak ada. Tiba-tiba, sebuah amplop mewah tergeletak di meja makan. Undangan. Aruna, ini dari Bara dan Bunda untukmu, kata Bunda Gayatri, nadanya tiba-tiba manis dan palsu. Kami memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahunku. Pesta besar. Kita harus menunjukkan bahwa keluarga Wardana baik-baik saja, bahkan di tengah persaingan bisnis yang kejam ini. Aku mengambil amplop berlogo emas itu. Tanggalnya 3 hari lagi. Tepat seperti yang kuduga. Pesta ini adalah upaya putus asa untuk menjaga prestige dan mencari bantuan dana dari relasi yang hadir. Mereka akan menampilkan kekayaan yang sudah hampir runtuh. Sebuah jebakan ya, tapi bagi mereka sendiri. Pesta di villa yang megah itu, Bunda? Tanyaku dengan nada polos. Villa yang baru dibeli dengan uang. Aku sengaja menggantungkan kalimatku. Bunda Gayatri terlihat gelagapan. Tentu saja, villa itu adalah simbol kemakmuran Wardana. Kau tidak usah repot-repot menyiapkan apapun, Aruna. Cukup datang dan duduk manis. Jangan membuat masalah. Aku tersenyum meyakinkan. Tentu, Bunda. Saya janji tidak akan membuat masalah kali ini. Malam itu, aku segera menghubungi Tuan Darmawan dan Mila. Pesta itu akan diadakan di Villa Permata pada Sabtu malam, laporku. Kita punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan semua dokumen. Sempurna, Nona Aruna, jawab Tuan Darmawan di seberang telepon. Kami sudah memproses perintah penyitaan pengadilan. Dengan ditemukannya bukti kuat dari audit forensik, termasuk kaitan Cahaya Gemilang Pro dengan Tante Ningsih dan transfer dana langsung ke Bunda Gayatri, pengadilan mengabulkan permohonan penyitaan awal atas aset-aset yang dibeli dari dana penggelapan. Mila menambahkan, kami bahkan melacak penggunaan dana untuk pembelian perhiasan berlian yang selalu Bunda Gayatri pamerkan. Semua detail transparan. Dokumen penyitaan sudah siap, hanya menunggu tanda tangan eksekusi. Bagaimana dengan penampilanku? Tanyaku, menyentuh bekas luka sup yang kini hanya menyisakan noda merah tipis, nyaris tak terlihat di bawah riasan medis. Kami sudah menyiapkan yang terbaik. Gaun dari butik desainer ternama dan tim make-up profesional yang tahu cara menyembunyikan kenang-kenangan itu, kata Mila penuh arti. Anda akan tampil bukan sebagai menantu yang diremehkan, tetapi sebagai pemilik dari semua kekayaan yang mereka curi. Mendekati hari H, Bara dan Bunda Gayatri semakin sibuk, tetapi juga semakin tegang. Aku tahu mereka mempertaruhkan segalanya. Jika pesta ini gagal, reputasi mereka akan hancur. Saat mereka sibuk merencanakan menu dan daftar tamu, aku menghabiskan waktu terakhirku dengan Mila memantapkan semua data keuangan. Mila menunjukkan kepadaku presentasi yang akan kugunakan di malam puncak. Slide demi slide menunjukkan angka penggelapan, alur dana ke rekening Bunda Gayatri, dan detail Villa Permata yang akan menjadi lokasi pesta. Pada hari pesta, aku mengunci diri di kamar. Aku melihat diriku di cermin. Bekas luka itu sudah samar, tetapi aku tidak ingin menutupinya sepenuhnya. Biarlah itu menjadi pengingat yang samar, simbol dari kehinaan yang kuubah menjadi kekuatan. Tiba-tiba, Bara mengetuk pintu. Aruna, jangan lama-lama. Para tamu sudah mulai datang, katanya dengan nada memerintah, tanpa kelembutan sedikit pun. Kau datang bersamaku, berjalan di belakangku. Ingat, jangan bicara banyak. Tentu, Bara. Aku akan segera turun, jawabku, suaraku terdengar patuh. Saat aku melangkah keluar dari kamar, Bara sudah menungguku. Dia mengenakan jas tuxedo mahal, penuh percaya diri palsu. Kenapa kau lama sekali? Ayo, desaknya, bahkan tanpa melihat gaunku. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya mengikutinya menuruni tangga. Saat Bara berjalan lebih dulu ke arah ruang pesta yang megah, aku berhenti sejenak, memandang Bara, Bunda Gayatri, dan semua kemewahan yang mereka pamerkan di villa milik ayahku. Malam ini, Bara, engkau akan mengantarku ke panggung yang aku sendiri yang siapkan. Malam ini, bukan Bara Wardana yang menjadi bintang,
tapi kehancuran Wardana. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah pertama menuju keramaian. Di ujung tangga, aku melihat Tuan Darmawan dan Mila telah menunggu di dekat pintu masuk. Mereka adalah tamu tak diundang yang paling penting. Di tengah gemerlap lampu kristal dan tawa hampa para tamu, aku melihat Bara dan Bunda Gayatri berdiri di atas panggung kecil, dikelilingi kue ulang tahun bertingkat. Ini adalah saatnya. Jebakan telah ditutup, aku siap memimpin serangan. Langkah kakiku yang terbalut sepatu hak tinggi terasa ringan saat aku memasuki keramaian. Villa Permata, yang menjadi saksi bisu kehinaan yang kualami seminggu lalu, kini menjadi panggung tempat aku akan menjalankan eksekusi terbesarku. Bara dan Bunda Gayatri sedang berdiri di panggung kecil, dikelilingi kue ulang tahun raksasa. Mereka tertawa, berpose di depan kamera, menampilkan ilusi kesuksesan yang telah kubuatkan peti matinya. Aku melihat Tuan Darmawan dan Mila telah mengambil posisi, menyamar sebagai tamu undangan penting. Kami bertukar pandang. Itu adalah sinyal. Semuanya sudah siap. Bara memulai pidatonya. Suaranya lantang dan penuh kesombongan palsu. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahun Bunda Gayatri. Kami bersyukur atas berkat yang melimpah ini. Keberhasilan dan kemakmuran keluarga Wardana adalah bukti kerja keras dan integritas kami dalam dunia bisnis. Aku hampir muntah mendengar kata integritas. Dan terima kasih spesial untuk ibuku tercinta, lanjut Bara, matanya berkaca-kaca, yang selalu menjadi inspirasi dan pendorong kami untuk mencapai kesuksesan, yang telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, kita bisa membeli segalanya. Saat itulah, tepat di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, Tuan Darmawan memberi sinyal. Pintu utama villa terbuka lebar. Bukan tamu baru yang datang, melainkan 5 orang petugas pengadilan dan seorang perwira kepolisian. Keheningan tiba-tiba menyelimuti aula. Para tamu saling berbisik, bingung. Bara dan Bunda Gayatri menatap ke arah pintu dengan kebingungan. Tawa mereka terhenti di udara. Petugas pengadilan yang memimpin rombongan melangkah maju, memegang surat tebal. Maaf mengganggu acara Anda. Kami datang untuk melaksanakan perintah penyitaan aset atas nama Dharma Aksara Group. Kehancuran dimulai. Wajah Bara memucat. Bunda Gayatri, dengan kaget, melangkah turun dari panggung. Apa-apaan ini? Anda salah alamat. Kami tidak ada urusan dengan perusahaan manapun. Justru ada Nyonya, sela petugas itu tenang. Aset ini, Villa Permata, termasuk mobil sport di garasi, dibeli menggunakan dana penggelapan dari perusahaan. Bunda Gayatri berteriak histeris. Ini fitnah. Kami membeli semua ini dengan keringat dan uang kami sendiri. Kami keluarga terpandang. Siapa yang berani-berani menuduh kami? Inilah momenku. Mila menyerahkan mikrofon padaku yang sudah terhubung dengan sistem suara panggung. Aku melangkah ke tengah aula. Gaun malamku yang elegan berayun pelan. Bara dan Bunda Gayatri akhirnya menyadari kehadiranku. Mata mereka dipenuhi horor. Aku naik ke panggung kecil di sebelah kue ulang tahun mereka. Aku menatap Bunda Gayatri, lalu ke Bara, dan terakhir, ke semua tamu yang kini menatapku. Aku menarik napas, dan suara Aruna Wijaya yang baru, yang penuh otoritas, menggelegar di seluruh aula. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bunda Gayatri, kataku, suaraku tenang, tetapi mematikan. Aku menarik gaun di bahu kananku sedikit, memperlihatkan bekas luka samar yang masih tersisa dari siraman sup panas. Orang yang berani menuduh dan menuntut adalah pemilik sah Dharma Aksara Group. Semua mata tertuju padaku, termasuk Bara, yang kini benar-benar terdiam. Aku melangkah ke podium. Selamat malam Bapak dan Ibu, nama saya Aruna Wijaya. Saya adalah istri dari Bara Wardana. Dan lebih penting lagi, saya adalah putri dari almarhum Hartono Wijaya, dan berdasarkan wasiat rahasia, saya adalah ahli waris tunggal dan CEO baru Dharma Aksara Group. Keheningan total, rasanya seperti ada petir yang menyambar di tengah ruang pesta. Aku menggeser pandangan ke Bara. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi berwarna ungu karena syok. Mea membuka mulut, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku menunjuk Bunda Gayatri. Anda bertanya dari mana kami mendapatkan keberanian ini? Saya mendapatkannya dari sini. Aku menunjuk luka di bahuku. Dari sup krim panas yang disiramkan kepada saya seminggu lalu. Di rumah yang seharusnya menjadi milik saya, oleh Anda, Bunda Gayatri, yang menganggap saya hanya menantu dari keluarga biasa. Aku menyalakan proyektor tersembunyi. Layar besar di belakang panggung kini menampilkan slide yang disiapkan Mila. Kalian membual tentang integritas dan kerja keras? Aku tertawa getir. Semua yang kalian pamerkan malam ini, villa, pesta mewah,
perhiasan, dan jabatan manajer senior Bara dibeli dari uang yang dicuri dari ayah saya, dari perusahaan saya. Mila mengendalikan slide, menunjukkan diagram alir dana. Suami saya, Bara Wardana, bekerja sama dengan Tante Ningsih melalui perusahaan fiktif Cahaya Gemilang Pro untuk menggelapkan dana proyek. Uang itu mengalir langsung ke rekening Bunda Gayatri untuk membeli aset yang kini akan disita. Aku menatap Bunda Gayatri yang kini mulai terhuyung. Villa ini, Bunda? Milik saya. Perhiasan di leher Anda? Milik perusahaan saya. Martabat yang Anda beli dengan uang haram? Tidak pernah menjadi milik Anda. Bara akhirnya menemukan suaranya. Kau bohong. Kau hanya wanita gila yang sakit hati. Ia mencoba menerjangku, tetapi petugas polisi segera menahannya. Saya tidak berbohong, Bara, kataku. Suaraku memotong. Tuan Darmawan, lanjutkan tugas Anda. Tuan Darmawan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada polisi. Bara Wardana, Anda ditahan atas kasus penggelapan dan penipuan korporat. Bunda Gayatri menjerit nyaring, menolak petugas pengadilan yang mencoba menyita perhiasannya. Ia ambruk, pingsan di atas karpet mahal yang dibeli dengan uang haram. Para tamu, yang sedari tadi menyaksikan drama live ini, buru-buru meninggalkan aula, tidak ingin terlibat dalam kehancuran sosial yang begitu spektakuler. Aku turun dari panggung. Aku menatap Bara yang sedang diborgol. Matanya penuh kebencian, tetapi juga kehancuran yang total. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harga dirinya di depan semua orang yang ia coba tipu selama ini. Balas dendamku telah tuntas. Dingin, bersih, dan mematikan. Suasana Villa Permata segera berubah menjadi sunyi mencekam setelah penangkapan Bara dan ambruknya Bunda Gayatri. Pesta yang seharusnya menjadi penegasan status sosial mereka, justru menjadi panggung bagi kehancuran total. Malam itu, setelah para petugas membawa Bara dan Tante Ningsih, yang juga segera ditemukan di kerumunan tamu, ke kantor polisi, dan Bunda Gayatri dibawa pergi dengan ambulans karena syok, aku hanya duduk di sofa mewah yang sebentar lagi akan dilelang. Tuan Darmawan dan Mila membereskan sisa-sisa administrasi dan memastikan semua aset telah disita. Anda melakukannya dengan sangat baik, Nona Aruna, ujar Tuan Darmawan, menyerahkan sebotol air mineral. Sebuah eksekusi yang sempurna. Aku hanya mengangguk. Kemenangan terasa tetapi tidak euforia. Yang kurasakan adalah kelegaan yang dalam dan rasa lelah yang menghanyutkan. Perang melawan penghinaan telah selesai. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Proses hukum berjalan sesuai rencana. Bukti yang dikumpulkan Mila sangat kuat dan tak terbantahkan. Bara Wardana dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atas penggelapan dan penipuan korporat. Aku tidak menghadiri sidang vonisnya. Cukuplah aku melihat kehancurannya di atas panggung. Bunda Gayatri dan Tante Ningsih menerima hukuman percobaan yang berat, denda miliaran rupiah, dan kewajiban untuk mengembalikan sisa dana yang sempat mereka sembunyikan. Semua aset mewah mereka, villa, mobil sport, perhiasan, disita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Dharma Aksara Group. Martabat sosial yang mereka banggakan hancur lebur. Mereka kini menjadi bahan gosip dan cemoohan di kalangan elit Jakarta. Kemenangan hukum telah terwujud. Kini, fokusku beralih ke Dharma Aksara Group, perusahaan warisan ayah yang telah disalahgunakan. Aku mengambil alih posisi CEO secara penuh. Hari pertamaku di kantor adalah deklarasi tentang era baru. Aku membersihkan direksi lama yang korup, mempromosikan transparansi, dan yang terpenting, membangun kembali moral karyawan yang sempat runtuh akibat kepemimpinan Bara dan kroninya. Aku menyelenggarakan pertemuan besar karyawan, dan kali ini aku tampil tanpa riasan tebal. Luka di bahu dan pipiku terlihat samar, tetapi nyata. Saya adalah pemilik baru kalian. Saya tahu beberapa dari kalian merasa canggung dengan masa lalu saya. Dan mungkin beberapa dari kalian merasa bingung dengan drama keluarga yang baru saja terjadi. Kataku di depan semua karyawan. Namun saya berdiri di sini bukan karena balas dendam, tetapi karena tanggung jawab. Perusahaan ini didirikan atas integritas dan mimpi ayah saya. Kita akan mengembalikannya ke jalurnya. Reaksi karyawan sangat positif. Mereka menghargai kejujuran dan keberanianku. Perusahaan mulai bernapas lagi. Aku tidak hanya membersihkan nama perusahaan, tetapi juga membersihkan jiwaku sendiri dari kepahitan. Suatu sore, aku duduk di kantor CEO, kantor yang dulu diduduki ayah. Kantor yang Bara anggap sebagai pijakan untuk kekuasaan ilegalnya. Aku memegang name tag lamaku sebagai istri biasa dan membandingkannya dengan kartu nama baruku. Aruna Wijaya, CEO Dharma Aksara Group.
Aku berjalan ke cermin besar di ruangan itu. Aku menatap diriku sendiri. Perempuan yang pernah disiram sup dan dihina. Aku mengangkat tangan, menyentuh bekas luka di wajahku yang kini hampir sepenuhnya pudar. Ini bukanlah luka. Ini adalah simbol. Aku menyadari bahwa ayah tidak hanya mewariskan perusahaan besar, tetapi juga pelajaran terbesar dalam hidupku. Ia menempatkanku dalam ujian terberat, memaksaku untuk mencari kekuatan sejati. Dan jika aku langsung menjadi CEO, aku hanya akan menjadi anak konglomerat yang manja. Tetapi karena aku harus melalui kehinaan dan berjuang dari nol, aku menemukan kepemimpinan dan keberanian yang sesungguhnya. Luka di wajahku adalah ijazah kelulusanku dari sekolah kehidupan yang paling keras. Aku tidak lagi didorong oleh amarah masa lalu, melainkan oleh visi untuk masa depan. Aku telah membalas dendam, ya, tetapi kemenangan sejati bukanlah melihat Wardana hancur. Kemenangan sejati adalah menemukan diriku sendiri, seorang pemimpin yang kuat, adil, dan berpegang teguh pada martabat, berdiri di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas pasir kebohongan. Aku mengambil teleponku. Mila, siapkan pertemuan dengan Dewan Direksi. Kita akan membahas ekspansi ke luar Jawa. Masa lalu sudah berakhir, sekarang kita mulai membangun. Aku tersenyum, senyum yang tulus, mencerminkan kedamaian dan tujuan yang baru. Aruna Wijaya yang lama sudah mati bersama Bara Wardana. Lahirlah seorang Aruna Wijaya yang baru, seorang pemimpin yang siap menghadapi tantangan selanjutnya.